Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah untuk kita sekalian. Kita akan mulai ibadah kita, namun sebelumnya mari kita bersaat teduh. Jemaah yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Ya Ahu. Ya Ahu. Tuhan adalah Allah beserta saudara-saudara. Rohnya besertai saudara. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18, bait pertama dan kedua. Allah hadir. Bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah baru hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Marilah kita mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anak-anaknya Yesus Kristus, dan di dalam Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab firman Allah yang hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sum-sum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami, terpujilah nama-Mu yang kudus dan benar selama-lamanya. Bimbinglah dan kuatkan kami dengan Roh-Mu, agar kami sungguh-sungguh mendengar dan menerima firman-Mu, sumber dan acuan hidup kami. Teguhkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami terus-menerus diubah dan dibaharui oleh firman itu, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk.
Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 337, bait pertama dan kedua, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunung yang megah, menghijab padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Yang kedua, Alangkah indah bagi mereka bermandi cahaya surya dan cerah, di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun berkibarung berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan mensucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itulah marilah kita dengan penuh kerendahan hati menghadap Tuhan, mengaku dosa-dosa kita. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang maha besar dan maha kasih. Kami orang yang berdosa ini menyadari bahwa kami tidak sepantasnya menghadap hadirat-Mu oleh karena dosa-dosa kami. Kami sering melanggar titah-Mu, baik dalam pikiran maupun ucapan dan perilaku kami setiap hari. Kami tidak sanggup membilangi dosa-dosa kami dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Tuhan. Berdoa dalam hati masing-masing, mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kasihanilah kirana kami dan ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Amin. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat, Ku diberi belas kasihan. Ku diberi belas kasihan, walau taklah ia diriku. Berita pengampunan dosa. Kita mempunyai iman besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan
takhta yang maha besar di surga. Karena itulah sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab hidup senantiasa untuk menjadi pengantar mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 5 ayat pertama dan 11. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat pertama dan 11. Beginilah firman Tuhan. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki-kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasil itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengarkan hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburkannya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul, sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebalah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapatkan dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburkannya di samping suaminya. Ayat 11. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendak ia mendengar. Amin. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk persembahan dan perpuluhan kepada Tuhan, dan camkanlah firman Tuhan mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Kita akan bernyanyi daripada Kidung Jemaat, aku datang dan kuju bersujud di hadapanmu. Bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu.
firman-Mu yang berkuasa untuk merubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Dengan kerendahan hati ya Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur atas pertolongan-Mu bagi kami sepanjang minggu ini. Engkau telah menuntun dan membimbing kami, menjauhkan kami dari segala mara bahaya. Bahkan apa yang kami butuhkan Engkau telah cukupkan. Hingga pada saat ini kami boleh datang kembali di hadapan Tuhan untuk mempersembahkan tubuh dan jiwa raga kami dan puji-pujian kami melalui nyanyian kami. Dan terlebih kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu seluruh kehidupan kami. Karena kami menyadari bahwa untuk memahami firman-Mu, kalau kami mengandalkan pikiran dan kekuatan kami, maka kami tidak akan bisa mengerti. Hanya kalau Engkau anugerahkan hikmat bagi kami, maka firman Tuhan sekarang boleh kami mengerti dan menjadi pedoman kehidupan kami untuk melakukan apa yang baik, apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu segala kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu kami ya Tuhan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, ini juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Engkau urapi, berikan hikmat, sehingga firman-Mu ini boleh sesuai dengan kehendak Tuhan dan menjadi berkat-Mu bagi umat Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi bahan renungan kita di awal bulan Agustus ini pada Minggu 2 Agustus tahun 2020 terambil dari Keluaran pasal 23 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan, peraturan tentang hak-hak manusia. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah.
Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Shalom. Sebagai tema renungan kita pada minggu ini, yaitu melawan suap dan korupsi. Atau dalam bahasa Nias, manimbaga sele-sele. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, negara kita Indonesia ini telah diberi julukan sebagai salah satu negara terkorup di dunia. Nama ini sungguh sebenarnya menyayat hati kita. Julukan ini sungguh mencemarkan nama kita. Tidak tanggung-tanggung praktek korupsi terjadi mulai dari pejabat tinggi sampai pejabat rendah. Bahkan ada yang mengatakan korupsi dan suap di Indonesia telah membudaya, sehingga dianggap biasa saja kalau terjadi korupsi dan suap. Hal ini sangat mengkhawatirkan dan berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, karena bisa merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat dan akhirnya membuat negara ini semakin tertinggal dari negara yang lain. Dan ini menjadi persoalan yang pelik di tengah-tengah bangsa ini. Kita tertinggal, bahkan disebut negara yang miskin, padahal dari segi kekayaan alam sangat luar biasa, tetapi karena korupsi begitu luar biasa, maka kita tertinggal dari negara-negara yang lain. Dilihat dari pemahaman agama, Bapak, Ibu, saudara-saudari, hal tersebut sangat ditentang, dilarang dalam setiap ajaran agama manapun yang ada di Indonesia, termasuk dalam ajaran kekristenan. Bahkan Indonesia sebenarnya telah diakui dunia oleh salah satu negara yang sangat luar biasa dalam merayakan setiap hari besar agama yang ada di Indonesia. Lalu kenapa tidak serta-merta diikuti oleh perbuatan umat dengan ajaran yang telah disampaikan oleh agama-agama tersebut? Secara singkat boleh dikatakan bahwa nilai-nilai agama yang mulia itu belum dihayati dengan sungguh-sungguh oleh setiap umat beragama, termasuk dalam kekristenan. Bisa juga dibilang bahwa banyak di antara umat yang hanya beragama belum tentu bertuhan, sehingga moral dan etika tidak sesuai dengan anjuran setiap agama itu sendiri. Wah, tentu ini sangat mengecewakan bagi kita dan terlebih di mata Tuhan. Dalam renungan kita kali ini mencoba menyoroti soal suap atau korupsi. Secara umum, korupsi dalam bahasa Latin corruptio dapat diartikan menyelewengkan, menggelapkan barang atau uang. Bisa juga disebut memeras, merusak, memutarbalikan, busuk, menggoyahkan ataupun menyogok. Korupsi adalah kejahatan kemanusiaan. Korupsi melecehkan dan mengkhianati prinsip-prinsip moral maupun norma-norma keadilan sosial. Melalui korupsi bisa membelokkan norma hukum. Ini bisa kita baca dalam Amsal 17 ayat 23. Yang salah menjadi benar dan yang benar menjadi salah. Korupsi merugikan dan memperkosa hak-hak orang miskin. Ya, kadang-kadang kalaupun ya benar orang miskin, tetapi karena tidak ada uangnya maka disalahkan. Kalaupun salah orang yang punya uang,
tapi karena dia punya uang, akhirnya dia memenangkan perkara di pengadilan. Suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang benar. Itu bisa kita lihat dalam Ulangan 16 ayat 19b. Suap membodohkan orang yang berhikmat dan uang suap merusakkan hati. Jadi bayangkan Bapak Ibu saudara-saudari, suap itu orang-orang pintar, orang-orang yang boleh dikatakan menguasai ilmu pengetahuan, maka bisa dimutakan matanya, bisa merusak suasana hatinya. Begitu luar biasa dampak daripada praktek korupsi ini. Melihat dampak suap dan korupsi ini, maka dalam ayat 8 firman Tuhan sangat tegas dikatakan, suap janganlah kau terima. Bisa kita baca itu tadi dalam Keluaran 23 ayat 8. Dalam pemahaman Alkitab, perbuatan korupsi ini diidentikan dengan mencuri, sebab mengambil yang bukan haknya. Oleh karena itu perbuatan suap, korupsi sangat menjijikkan di hadapan Tuhan dan merupakan dosa besar yang tidak bisa ditolerir. Tidak berlebihan Bapak Ibu bahwa suap dan korupsi sesungguhnya merupakan kejahatan melawan Allah sendiri. Dan sebuah kejahatan melawan Allah akhirnya mengabaikan keadilan bagi orang miskin dan orang-orang lemah. Bayangkan Bapak Ibu saudara-saudari bahwa suap itu sangat menjijikkan di hadapan Tuhan. Tetapi orang tidak takut lagi melakukan korupsi. Bahkan itu menjadi makanan mereka sehari-hari. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, karena dampak dari perbuatan suap dan korupsi ini sangat luar biasa, maka ganjaran yang diberikan Allah juga tidak main-main. Dalam kisah Ananias dan Safira yang telah melakukan tindakan ketidakjujuran di hadapan Tuhan, karena mereka menyembunyikan sebagian hasil penjualan tanah itu, maka taruhannya adalah nyawa mereka sendiri. Kita bisa lihat tadi dalam pembacaan epistel. Mereka sudah bersengkongkol menyembunyikan uang daripada penjualan tanah itu. Mereka tidak jujur di hadapan Tuhan dan tidak jujur di hadapan manusia. Dan akhirnya mereka menanggung resikonya. Mereka kehilangan nyawa pada saat itu juga. Tapi pertanyaannya adalah kenapa yang melakukan korupsi saat ini belum juga hilang nyawanya? Jangan-jangan itu yang membuat orang sepele dan tidak takut lagi melakukan korupsi. Tapi Bapak Ibu saudara-saudari, jangan salah. Hukuman itu pada saatnya Tuhan akan memberlakukan kepada setiap orang. Demikian juga Yudas Iskariot yang telah melakukan pengkhianatan kepada Yesus. Karena keinginan akan uang, maka dia menjual Yesus hanya demi uang 30 perak. Bayangkan Bapak Ibu, hanya 30 perak. Tapi karena hatinya sudah dikuasai oleh kerakusan dan ketamakan dan pengkhianatan, lalu dia menjual Yesus. Akibatnya dia kehilangan nyawanya juga. Itu bisa kita baca dalam Matius 27 ayat 3 sampai ayatnya yang kelima. Jadi suatu saat setiap orang yang melakukan perbuatan suap dan korupsi akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Jadi jangan mengatakan bahwa itu kan belum ada ganjarannya ketika dia melakukan korupsi. Kita hanya menunggu saja waktunya Tuhan. Ya. Itu makanya dalam Amsal 23 ayat 8 dikatakan, suap yang telah engkau makan, kau akan memuntahkan, dan kata-katamu yang manis kau sia-siakan. Ingat bahwa suatu saat korupsi, hasil korupsi yang kita lakukan, hasil korupsi yang dilakukan oleh setiap orang, siapapun dia, baik pejabat maupun siapa saja, dia akan memuntahkan pada waktunya. Ini firman Tuhan loh. Firman Tuhan ini tidak pernah bohong. Firman Tuhan itu tidak pernah ingkar. Tapi tetap itu akan terjadi dalam kehidupan
manusia. Lebih tegas dalam Ulangan 23 ayat 25a dikatakan, terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seorang yang tidak bersalah. Jadi tidak pernah dijadikan berkat yang namanya suap. Justru orang itu terkutuk. Terkutuk di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, pertanyaannya selanjutnya adalah mengapa orang melakukan perbuatan korupsi? Padahal jelas dan tegas dilarang firman Tuhan. Salah satu penyebabnya adalah sifat serahkan dan keserakahan dan ketamakan manusia. Keserakahan merupakan perbuatan jahat. Itu hal yang duniawi dan dosa di hadapan Tuhan. Jadi kalau orang sudah serakah, ada pun terus kurang. Tidak pernah puas apa yang ada. Tidak pernah mensyukuri apa yang telah diberikan Tuhan kepadanya. Dia terus menerus mau mencari dan mencari. Seakan-akan seperti meminum air laut. Semakin diminum dan semakin haus. Orang yang melakukan keserakahan adalah yang hidup dalam kedagingan dan belum mengalami pertobatan. Ya, Kolose 3 ayat 5 sampai 6. Jadi bagaimana supaya jangan serakah? Bapak Ibu saudara-saudari, mencukupkan diri kita dengan apa yang telah Tuhan beri. Mensyukuri segala anugerah Tuhan dalam hidup kita. Dalam Ibrani 13 ayat 5 dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Orang yang tidak bisa memiliki rasa cukup dalam dirinya, mempermalukan Tuhan, mempermalukan keluarganya, dan dirinya sendiri. Janganlah kita serakah sehingga berusaha mendapatkan uang lebih banyak dengan cara yang jahat. Jadi bukan berarti kita tidak boleh mencari uang, Bapak Ibu saudara-saudari. Boleh kita mencari uang, boleh kita mencari harta, tapi harus dengan cara yang benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak dengan cara-cara yang jahat seperti suap dan korupsi. Jangan juga kita serakah dengan alasan orang-orang lain juga serakah. Sebagai orang-orang yang sudah mengenal kebenaran, tidak patut kita mencari pembenaran atas dosa berdasarkan perilaku orang lain yang seenaknya berbuat dosa. Dan itu tadi yang dikatakan ya dalam firman Tuhan. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Dan janganlah memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Jadi jangan kita menjadi pemain. Ya. Karena kita terbawa arus dengan situasi. Dan dipengaruhi oleh lingkungan. Dipengaruhi oleh kawan kita sendiri. Karena itu cukupkanlah diri kita dengan gaji kita sendiri, agar Tuhan memberkati hidup kita. Ya, jadi gaji kita sebenarnya kalau kita bisa bagi itu cukup. Ya, soal manajemen keuangan itu, soal mengatur keuangan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, kecintaan akan uang yang berlebihan yang dikendalikan oleh keinginan dan nafsu membuat kita nekat berbuat kejahatan. Ya, kalau dalam firman Tuhan mengatakan akar segala kejahatan itu adalah cinta akan uang. Kecintaan akan uang akibatnya kita menjadi nekat dan lupa diri sehingga merendahkan derajat hidup kita sendiri, sesama bahkan Tuhan sendiri. Luar biasa. Dampak dari orang yang cinta uang. Ya, dia lebih cinta uang daripada cinta Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, tentu ini menjadi perenungan bagi kita. Uang membuat kita menjadi homo homini lupus
Itu menjadi serigala bagi sesamanya. Dengan kecintaan buta kita terhadap uang, menjadi lupa untuk hidup secara cukup dan penuh syukur kepada sang kehidupan, sang pemilik kehidupan sendiri. Maka dari itu kita harus mampu untuk hidup penuh syukur dan mampu hidup cukup dan hidup sederhana. Nah, ini hidup sederhana ini yang penting. Karena di zaman sekarang ini sudah dipengaruhi dengan hidup konsumerisme, ya, hidup individualisme, hidup hedonisme, ya, mau menyenangkan diri sendiri, sehingga untuk meraih kesenangan itu mereka melakukan berbagai cara untuk mencari uang, termasuk dalam hal suap dan korupsi. Memang jujur harus kita akui bahwa dalam dunia sekarang ini uang adalah alat atau sarana untuk hidup. Ya, siapapun kita ini, kita membutuhkan uang. Kita pun bekerja mencari uang. Tetapi uang bukanlah sarana satu-satunya, dan uang juga bukanlah segala-galanya. Ya, cukup tidaknya uang yang kita miliki tergantung sepenuhnya pada kita yang memegang uang. Menuntut kita mengelolanya dengan baik. Jadi uang itu harus kita kelola, harus kita atur. Kitalah yang mengatur uang, bukan uang yang mengatur kita. Ya. Jadi kalau uang saya sudah mengatur kita, nah itu caranya melakukan berbagai cara, ya, termasuk suap dan korupsi. Mungkin bagi orang yang sangat boros, yang selalu tidak puas untuk hidup sederhana, berapapun yang diterima uang selalu saja kurang. Sebagai orang beriman yang menempatkan Tuhan di atas segala-galanya dan bukan uang sebagai Tuhan baru, berapapun uang yang kita terima, bersyukurlah. Mengucap syukurlah kepada Tuhan. Aturlah uang itu demi hidup kita yang lebih manusiawi. Bukan sebaliknya kita diatur oleh uang. Bukan sebaliknya uang yang membuat kita berdosa. Bukan sebaliknya uang yang membuat kita melakukan kejahatan. Sebagai makhluk ciptaan yang sedang dalam perjalanan menuju Sang Pencipta, kita diajar untuk menggunakan berkat atau uang secara benar dan baik. Kita diajar untuk memanfaatkan berkat itu agar tidak terikat olehnya. Pada prinsipnya kita harus menggunakan uang, termasuk apapun yang kita miliki, sesuai dengan maksudnya Allah. Akhirnya semoga kita semakin bijaksana menggunakan uang demi keluhuran martabat kita dan demi kemuliaan nama Allah sendiri. Semoga dengan permenungan ini, suap dan korupsi dalam bentuk apapun semakin terkikis dan hilang dalam pemahaman kita. Amin. Ayat hafalan kita terambil dari Keluaran 23 ayat 8. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, jika pada saat ini Tuhan memberi waktu dan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Sungguh Engkau mengingatkan kami agar kami tidak terjebak dalam praktek suap dan korupsi, di mana di sekeliling kami, bahkan di tengah-tengah bangsa kami, begitu luar biasa praktek ini. Tetapi Tuhan meminta kami sebagai umat percaya kepadamu, supaya kami menjauhkan diri dari itu semua. Kami boleh mencukupkan diri kami dengan apa yang Tuhan berikan. Kami boleh mensyukuri apa yang telah Tuhan berikan kepada kami, termasuk gaji kami, termasuk hasil usaha dan pekerjaan kami. Ya Bapa di surga, ajari kami terus menerus. Ajari umat-Mu
supaya mereka boleh menjadi teladan dan contoh untuk menolak praktek-praktek korupsi ini di mana saja. Dalam mereka menjadi garam dan terang di tengah-tengah bangsa yang dipenuhi dengan berbagai suap dan korupsi ini. Terima kasih Bapa di surga, dalam firman ini Engkau boleh resapkan di dalam hati setiap umat-Mu, dan Engkau boleh memberi pemahaman dan pengertian yang lebih mendalam lagi oleh karena kuasa dari Tuhan semata. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabda-Mu, supaya kami juga setia dan teguh, kendati gunung goyah, binasa dunia, kekal firman Allah selama-lamanya. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mengaku iman kita serta segala orang Kristen di segala zaman dan tempat. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sekarang kita akan mendengarkan warta jemaat yang disampaikan oleh majelis. Salam Bapak Ibu semua. Kami ucapkan selamat beribadah dan selamat hari Minggu. Saat ini kita akan mendengarkan warta jemaat Minggu tanggal 2 Agustus 2020. Ibadah pada minggu depan tanggal 9 Agustus yang melayani firman Tuhan adalah Ibu Pendeta Esterlina Gelombanua SCH, yang membawa liturgos yaitu dari Komisi Pemuda dan dibawakan oleh Bapak Fikar Dodi Angelius Zebua SCH. Khotbah dan juga tata ibadah akan kami kirim melalui PDF dan juga rekaman video. Kebaktian lingkungan 3 akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020. Acara ini adalah dalam bentuk PA dan dilaksanakan pukul 18 WIB. Itu diundang seluruh jemaat lingkungan 3. Kami sampaikan bahwa ibadah ini dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menghindari kita dari COVID-19. Berita nikah, saudara kita Helpi Jufrianto Zega dari lingkungan 2 dengan saudari Erniwati Zai telah melangsungkan pernikahan mereka pada hari Rabu tanggal 29 2020 yang lalu, yaitu di gereja GTDI Jemaat Lele Zasai,
Soewe Gide, Kabupaten Nias. Dan acara adat dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 yang lalu. Atas nama majelis dan jemaat mengucapkan selamat atas berlangsungnya pemberkatan dan juga acara adat pada kedua saudara kita. Kami juga mengucapkan selamat bergabung kepada jemaat yang baru bergabung di BNKP. Yang pertama, keluarga Bapak Ama Ina Zilfani Zai. Yang kedua, keluarga Bapak Ama Ina Evano Hulu dan saudara Atieli Zai. Atas nama majelis juga jemaat mengucapkan selamat bergabung bersama-sama di jemaat BNKP Bandung. Yang berulang tahun pada minggu ini, yang pertama Rahel Stefania Sega, yang kedua Fania Futi Salveda Laia, Benyamin Amurisi Laia, Ibu Ina Ocha Gule, Anton Trinajaya Putra Telombanua, Bapak Ama Beni Warubu, Suliman Laia, Helpi Zulprianto Zega, dan saudara Sabarlius Gule. Selamat ulang tahun dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu, demikian warta jemaat pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri kebaktian kita dan kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 413 bait pertama dan kedua, Tuhan pimpin anakmu. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila ketakutan. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Hanya di Kau sajalah perlindungan yang teguh, bila hadut menekan, Kau harapanku penuh. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Mari kita berdiri, kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Kembali kami datang di hadapan Tuhan pada saat ini, terlebih mengucap syukur atas waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Engkau telah memberi semangat bagi kami memuji Engkau, dan dengan segala keberadaan kami telah membawa di hadapan Tuhan. Kiranya berkenan di hadapan Tuhan menjadi kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat-Mu bagi kami semua umat-Mu.
Ya Bapa di surga, terlebih kami bersyukur atas firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Ya Bapa, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang boleh menambahkan pemahaman bagi kami, sehingga firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja. Tidak hanya sebagai pendengar saja kami, tetapi menjadi orang-orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, boleh kami praktekkan dalam langkah-langkah kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa buat seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Sampai saat ini, sampai minggu ini, kami masih melaksanakan ibadah di rumah masing-masing akibat COVID-19 yang belum berakhir. Kami percaya Tuhan yang selalu menyertai mereka. Engkau yang selalu membungkus mereka ke dalam tangan-Mu. Berikan kesehatan bagi umat-Mu dan berkati perjalanan kehidupan mereka. Berkati usaha pekerjaan mereka. Berkati keluarga dan anak-anak mereka. Dan apapun yang menjadi pergumulan dan beban hidup mereka masing-masing. Ya Bapa, Engkau boleh memberikan jalan keluar. Engkau boleh menjawab semua pergumulan mereka, Tuhan. Bapa di surga, terlebih kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan para umat-Mu yang dalam keadaan sakit. Bapak Amagesi yang pada saat ini dalam keadaan sakit. Oleh karena itu kami memohon kepada Tuhan, Engkau boleh memulihkan dan memberikan kesembuhan kepadanya. Engkau boleh memberikan kekuatan baru baginya. Dan juga seluruh proses pengobatan yang terus dijalaninya, yang terus dikonsumsinya obat-obatan. Tuhan berkati itu, supaya dia boleh sembuh oleh karena pertolongan Tuhan. Ya Bapa di surga, demikian juga kami berdoa buat saudara-saudari anak-anak kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan berkati mereka. Engkau telah memberikan panjang umur bagi mereka, berikan kesehatan kepada mereka. Dan jika anak-anak, jadikanlah mereka anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkati orang tua mereka, supaya mereka boleh mengarahkan mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Jika orang tua, Engkau juga berikan kesehatan kepada orang tua. Dan juga masa depan mereka, biarlah sesungguhnya berada di dalam tangan Tuhan. Bapa di surga, demikian juga hamba-Mu berdoa buat saudara-saudari kami yang boleh bergabung di Jemaat BNKP Bandung ini. Tuhan yang selalu memberikan semangat kepada mereka, supaya melalui persekutuan di Jemaat BNKP Bandung, mereka semakin teguh di dalam iman, semakin mereka mengerti kebenaran firman Tuhan sebagai pedoman kehidupan mereka. Ya Bapa di surga, hamba-Mu juga berdoa buat seluruh kegiatan pelayanan di jemaat ini. Tuhan berkati seluruh majelis jemaat dan seluruh pelayan di jemaat ini, baik penatua, pengurus komisi, panitia, para guru-guru SM, dimanapun mereka berada. Tuhan yang selalu memberikan kekuatan, kesehatan kepada mereka untuk melakukan pelayanan yang telah Engkau beri tanggung jawab kepada mereka. Terlebih Bapa di surga, rencana kami akan melaksanakan ibadah pada tanggal 16 Agustus di gereja ini. Ya Bapa, kami mendapatkan banyak tantangan, terlebih COVID-19 yang belum berakhir. Kami masih takut dengan keadaan ini. Tapi kami mohon jalan keluar dari Tuhan. Engkau boleh memberi waktu ini bagi kami. Engkau boleh memberikan persiapan kepada kami, sehingga pelaksanaan ibadah tanggal 16 Agustus minggu-minggu depan ini boleh berjalan dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Bapa di surga, demikian juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan yang selalu memberkati, berikan kedamaian, keharmonisan di tengah-tengah bangsa ini. Dan
Engkau juga berkati para pejabat kami, para pemimpin kami di tengah-tengah bangsa ini. Berikan hati yang baik, hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh memimpin negara ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian juga gereja-gereja dimanapun berada di tengah-tengah dunia ini. Saat ini gereja mendapatkan tantangan yang sangat luar biasa. Ya Bapa, kami percaya bahwa Engkau terus memberikan semangat bagi gereja untuk tetap memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan Engkau berkati seluruh para hamba-hamba Tuhan, para penginjil, para misionaris. Ya Bapa, supaya mereka boleh melakukan dan menyampaikan kebenaran firman-Mu di tengah-tengah bangsa kami, di tengah-tengah masyarakat, dan di tengah-tengah umat-Mu. Dan terlebih buat gereja BNKP, mulai dari pimpinan pusat sampai ke jemaat-jemaat dan lingkungan, Tuhan berkati para pendeta, para guru jemaat, para penatua, para pelayan yang lain, supaya mereka boleh melakukan pelayanan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, inilah doa kami di hadapan Tuhan. Kami berdoa juga buat anak-anak kami yang saat ini mereka masih belajar secara online di rumah. Tuhan yang selalu memberikan kesehatan kepada mereka, dan juga Engkau bukakan pikiran mereka supaya anak-anak kami boleh mendapatkan pengetahuan walaupun melalui online. Dan Engkau juga kuatkan orang tua supaya mereka boleh membimbing anak-anak mereka mendapatkan ilmu pengetahuan. Ya Bapa di surga, inilah kehidupan kami pada saat ini. Kami juga teringat pada orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, dimanapun mereka berada. Tuhan berkati, Tuhan berikan kesehatan dan berikan semangat kepada mereka, supaya mereka boleh berharap hanya oleh karena pertolongan Tuhan. Persembahan yang telah dikumpulkan Bapa di surga, Engkau terima menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan, dan Engkau balaskan dalam kehidupan mereka berkat-berkat yang melimpah, dalam pekerjaan dan usaha mereka, dalam rencana-rencana dan cita-cita mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami akan mengakhiri kebaktian ini. Oleh karena itu, kami percaya Engkau yang selalu menyertai kehidupan kami dari hari ke hari. Kami telah berdoa di dalam nama Allah Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus yang telah mengajari kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi kiri jemaat nomor 350. Berkati kami dan lindungi kami, Tuhan, bila rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Wajah-Mu kiranya ramah bercahaya pada kami, berikanlah damai dan sejahtera.
kita bersaat teduh sejenak. Amin. Shalom. Shalom. Yahub. Yahub. Tuhan memberkati. Amin.